hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, para calon hufadz, calon duat, calon asatidz, calon ulama, calon-calon ahli surga. Amin. Kara rasep, kara rantong, dan saroleh meren. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Demikian juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, melalui radio, melalui streaming, YouTube, Facebook, Instagram, atau melalui akun manapun, dimanapun Anda berada. Saya sekarang berdiri di depan kelas, di depan anak-anak santri yang sedang semangat-semangatnya belajar dan menghafal Al-Quran. Kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin, bahwa seluruh ilmu yang kita pelajari dan pengamalan dari ilmu tersebut, baik ilmu tauhid, akidah, ibadah, muamalah atau apapun, itu dengan satu tujuan. Tujuannya melahirkan akhlak yang mulia. Nah, kemarin sudah kita terangkan ayatnya, hadis-hadisnya, penjelasan para sahabat dan para ulama. Jadi buah dari ilmu adalah akhlak. Orang yang belajar ilmu mestinya akhlaknya, kelakuannya, tingkah lakunya, adabnya harus lebih baik dibanding yang tidak berilmu. Makin tinggi ilmu, makin baik akhlaknya. Nah, buah dari akhlak ini akan melahirkan buah lain. Apa buahnya? Ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan, persahabatan, pertemanan. Jadi akrab, jadi dekat, jadi aja gaul teh menyenangkan. Tidak ada saling singgung, saling mengganggu. Karena saling menyinggung, saling mengganggu itu akhlak yang buruk, ya enggak? Kalau akhlak yang baik akan melahirkan kasih sayang, cinta mencintai, saling menghormati. Coba kalian bikin daftar umpamanya orang-orang yang kalian sukai, yang kalian senangi, siapa aja.
Pasti A, B, C, D ada 20 umpamanya ya. Tanya, kenapa kalian menyukai 20 orang ini? Karena dia baik, karena dia perhatian, karena suka menolong, karena ramah, karena tidak pernah mengganggu orang. Karena sifat-sifat itu kan, itu semua akhlak yang baik. Sekarang bikin daftar orang-orang yang kalian benci. Ada lebih banyak, 50 orang. Tanya alasannya kenapa. Pasti dia itu nyebelin, dia suka ganggu, dia ini pelit, dia ini suka ngejek, dia ini suka menghina. Ya enggak? Itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk menyebabkan pelakunya ini dibenci. Akhirnya kita dengan dia gimana? Ada permusuhan, ada kebencian, renggang, tidak akur. Akhirnya saling memusuhi. Akhirnya tidak ada ukhuwah, tidak ada persahabatan, tidak ada pertemanan, yang ada permusuhan. Kalau sudah saling memusuhi, apa yang terjadi? Saling ngejek, saling hina, saling benci, saling iri, saling dengki, saling mencelakai, kan gitu. Rusak ukhuwah Islamiyah. Rusaknya ukhuwah, rusaknya persaudaraan, perkawanan karena akhlak yang buruk. Sebaliknya, adanya persahabatan, persaudaraan, rasa suka, rasa sayang, rasa cinta, rasa dekat, rasa bersahabat, rasa bersaudara, itu karena akhlak yang baik. Dari sini kita mengetahui bahwa akhlak yang baik melahirkan ukhuwah Islamiyah yang erat. Akhlak yang baik melahirkan persahabatan. Akhlak yang baik menyebabkan orangnya disukai, dicintai oleh semua orang. Akhlak yang baik ini merupakan tali pengikat persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, akhlak yang buruk melahirkan permusuhan, melahirkan kebencian, melahirkan kedengkian, iri. Dari sini, dari adanya kebencian dan permusuhan, lahirlah perbuatan buruk lainnya. Saling menghina, saling mencela, saling membuli satu sama lain, bahkan berantem gitu ya. Makanya coba lihat. Kalau ada kejadian orang berantem, itu pasti karena akhlak yang buruk. 2 orang berantem, pisah. Kenapa kamu? Si ini menghina saya terus. Nah, akhlak yang buruk kan. Ada permusuhan, orang dikejar-kejar, dilerai. Kenapa kau ngejar dia? Habis. Dia itu jahil, saya ya lagi tidur dijongklokin. Akhlak yang buruk kan? Nah gitu tuh. Makanya berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pernah mendengar Imam Al-Ghazali ya? Penyusun kitab Ihya Ulumuddin. Bagian ininya dikutip oleh para ulama dalam bab al-ulfah wal ukhuwah. Ulfah itu persatuan, ukhuwah itu persaudaraan. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq."
Ketahuilah wahai saudaraku, yang semoga Allah merahmati kalian, bahwa persaudaraan dari akhlak yang baik. Dan perpecahan, permusuhan, kebencian itu buah dari akhlak yang buruk. Li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuq. Karena akhlak yang baik itu melahirkan saling sayang, saling cinta, persatuan dan kesatuan. Wal furqata yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabur. Sedangkan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Oleh karena itulah maka lahirnya kebencian, lahirnya kedengkian, lahirnya permusuhan. Itu akibat apa? Akibat akhlak yang buruk. Sebaliknya adanya kasih sayang, sayang menyayangi, cinta mencintai, saling tolong, saling bantu, saling peduli, itu akibat akhlak yang baik. Bahkan nih, orang yang tadinya memusuhi kita, membenci kita, jahat kepada kita, selalu mencela, selalu menghina, selalu mengganggu, selalu membuli. Itu akhlak yang buruk apa yang jelek? Buruk dan jelek. Saya nggak akan beri pilihan baik karena jelek semuanya. Itu akhlak yang buruk. Kita balas dengan akhlak yang baik. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Sudah ada yang sampai hafalannya ke ayat tersebut? Nanti akan sampai. Kalian akan hafal seluruh ayat dalam Al-Quran insyaAllah. Idfa' billati hiya ahsan. Apa artinya? Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Orang berbuat buruk, kita balas dengan berbuat baik. Apa akibatnya? Malu dia. Dia jahat ke kita, kita balas dengan kebaikan. Malu tuh. Apa akibatnya? Akibatnya hilang keinginan untuk berbuat jahat lagi nanti di masa yang akan datang. Akhirnya berubah menjadi suka, menjadi baik, menjadi bersahabat. Al-Quran menyatakan demikian. Setelah ayat tadi, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang akrab. Coba umpamanya ada orang yang menghina kita, mencela kita, mengejek kita. Akhlak yang apa itu? Yang jelek dan buruk. Kita tidak balas menghina. Kalau balas menghina berantem nanti. Tapi kita senyum, dipuji. Iya, saya mah memang begitu. Kalau seperti kamu hebat. Kamu mah nyenengin orang. Kamu mah, wah pokoknya luar biasa lah. Saya suka kepada kamu. Kita jajan yuk. Saya traktir bala-bala. Kasih bala-bala. Kamu mau jajan apa? Ada bala-bala, ada risoles, ada es, ada buah-buahan. Terborong semua, saya bayarin. Kira-kira yang tadinya ngebully, menghina, mencela, jadi gimana?
Malu. Dia jahat ke kita, kita balas dengan kebaikan. Besok lusa nggak akan berani lagi menghina. Malah bersahabat, nih mas sahabat saya, siapa yang berani ganggu dia? Nih saya lawan saya. Bisa begitu nanti. Dan itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyatakan balaslah keburukan dengan kebaikan, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dipraktekkan. Dahulu ada orang, setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, orang ini orang kafir, orang musyrik, benci kepada Nabi Alaihi Wasallam, dihina, diludahi segala macam. Setiap lewat begitu. Oleh Nabi SAW tidak dibalas. Suatu hari Nabi lewat lagi ke sana, orang yang suka meludahi dia itu nggak ada. Kemana? Orang itu kok nggak ada. Biasanya nunggu hanya untuk menghina. Tetangganya itu dijawab sedang sakit. Coba kalau kita ada orang yang suka ngehina, ngebully, mencela, tiba-tiba kedengaran sakit, gimana? Puas, kan gitu ya? Rasain, kan gitu ya? Biar mati, kan gitu ya? Nabi SAW tidak. Beliau pulang ke rumah, mengambil sekantung kurma, pergi datang ke rumah orang itu. Ditengok, dilayat, didoakan kesembuhan, lalu diberikan sekantung kurma tersebut. Dibalas dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Ya Muhammad, mudda yadak. Hai Muhammad, ulurkan tanganmu. Aku setiap hari mencelamu, meludahimu, menghinamu. Ketika aku sakit dan kawan-kawanku yang juga ingin menghina, sorak senang. Ketika aku sakit, tak ada seorang pun yang melayatku kecuali engkau. Bayangkan. Masuk Islam itu seketika itu juga. Karena apa? Karena akhlak yang baik. Ada seorang kepala suku. Dia kafir dan musyrik. Dia penyembah berhala. Dia ini hidup di sebuah desa yang subur, penghasil sayuran dan buah-buahan. Penduduk Mekah itu memperoleh kiriman dari sini, buah-buahannya, sayuran-sayurannya, karena di Mekah nggak ada perkebunan yang menghasilkan sayur-sayuran, gersang. Kalau ini subur gembur. Nah, dia mau berangkat ke Mekah untuk tawaf, untuk umroh. Karena umroh itu sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi pun sudah ada. Syariat umroh tawaf cuma caranya berbeda. Tawafnya itu telanjang loh. Gak pakai pakaian apapun. Kebayangnya, jangan dibayangkan. Nah, pergi. Qadarullah di jalan berpapasan dengan para sahabat Nabi SAW yang mau ke Madinah. Dicegat nih orang karena tahu ini musuh Islam, ditangkap dan ditawan. Dibawa ke Madinah, diikat di dalam masjid. Diberitahukan kepada Nabi SAW. Ternyata setelah dilihat, kalian tahu nggak siapa ini? Ini adalah kepala suku bangsa Anu. Kalian muliakan dia. Beliau pulang mencari sekantung kurma lalu diberikan. Apa kata orang itu? Orang itu paling membenci Nabi Muhammad SAW. Paling benci kepada Islam. Walaupun belum pernah dengar, tapi isunya, rumornya, berita tentang Nabi dan Islam itu sudah sampai. Dan beliau benci. Karena
diberitakan Nabi SAW dan Islam ini mencela para berhala mereka, gitu ya. Benci makanya. Makanya ketika diperlakukan secara baik oleh Nabi SAW, apa jawab? Hai Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Saya mah enggak. Kalau kamu mau membunuh saya, bunuh saya. Kalau kamu mau harta, minta tebusan. Berapa harta yang kamu minta? Disampaikan ajakan kepada Islam, enggak mau, kekeh, dibiarkan. Besoknya datang lagi, dikasih hadiah lagi, makanan, ditolak lagi. Diajak ke Islam malah menghina, mencerca Islam. Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik kepada orang yang akan berterima kasih. Kalau mau minta tebusan, bebaskan saya. Kalau mau bunuh silakan, saya nggak takut mati. Terus begitu. Dibiarkan selama 3 hari. Diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Selama 3 hari diikat di pojok masjid, dia melihat kehidupan Nabi dan kaum muslimin di dalam masjid. Bagaimana sholatnya. Mendengar Al-Quran dibaca dalam sholat. Safnya rapat. Karena saat itu nggak ada virus corona. Saling menghargai, saling menolong, saling membantu. Bercandanya anggun, benar, tidak tidak kelewatan. Pokoknya kelihatan akrab, bersaudara, bersahabat, menyenangkan. Kalau ada berita yang sakit, semuanya melayat dan bawa makanan ini, makanan apa gitu, terus begitu. Bicaranya santun, sopan, saling menghargai, dan tidak ada yang lebih dihormati daripada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia lihat. Setelah 3 hari, kata Nabi SAW, atliqu, bebaskan dia. Tidak disakiti, tidak dizolimi, dipukul, dicibit-cibit acan. Dicubit pun enggak. Akhirnya dibebaskanlah orang itu. Disuruh pergi. Dia pergi. Dengan perasaan aneh. Tidak dizolimi sebagai tawanan. Tidak disakiti. Tidak minta tebusan. Tidak apalagi dibunuh. Dibebaskan begitu saja. Tanpa dia sadari, selama dia 3 hari ditawan di dalam masjid melihat kehidupan kaum muslimin, ukhuwah, persaudaraan, kemuliaan akhlak, ibadah, bacaan Al-Quran yang dia dengar, ternyata menanamkan kesan yang mendalam. Betah, sejuk, senang, melihatnya juga ikut bahagia. Begitu dia melangkah menjauhi masjid, semakin jauh, semakin, kata orang Sunda, lewang hatena teh, perasaan teh. Apa ya bahasa Indonesianya? Semakin ada sesuatu yang hilang, yang tertinggal di sana. Terus makin jauh menjauhi masjid sampai akhirnya hatinya hampa setelah menjauhi masjid. Tiba di perbatasan kota Madinah. Dia tertegun, berhenti. Dia balik lagi ke belakang. Ada sesuatu yang tertinggal di sana. Hati, perasaan, kenyamanan, kebahagiaan. Dia melihat ada sumur di sana. Kemudian dia mengambil air, berwudu. Kemudian dia kembali ke masjid lalu menghampiri Nabi SAW. Kemudian dia bersyahadat. Masuk Islam.
Coba bayangkan awal ditawan, dinasihati dengan baik, diajak ke Islam, disampaikan dakwah, nolak, penjelasan lisan nggak masuk. Tapi ketika diperlakukan dengan perlakuan yang baik, ditampilkan ukhuwah Islamiyah yang dipraktekkan oleh para sahabat, luluh hatinya tuh. Dia bersyahadat masuk Islam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah, kemarin tidak ada manusia yang paling saya benci kecuali engkau. Hari ini, detik ini, saat ini, demi Allah, tidak ada orang yang paling saya cintai di muka bumi kecuali engkau. Kemarin tidak ada agama yang paling saya benci kecuali Islam. Sekarang demi Allah tidak ada agama yang paling saya cintai kecuali Islam. Kemarin demi Allah tidak ada kota yang paling saya benci kecuali Madinah. Sekarang demi Allah tidak ada kota yang lebih saya cintai daripada Madinah. Luluh hatinya bukan oleh dakwah dengan lisan, tapi oleh perbuatan, oleh akhlak. Permusuhannya musnah, hilang, sirna seketika juga. Hanya karena melihat kemuliaan akhlak dan ukhuwah Islamiyah yang ditampilkan, dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di hadapan dia. Tuh, lihat bagaimana kemuliaan akhlak itu bisa meluluhkan hati yang keras. Dari sini kita melihat pentingnya akhlak untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah. Ini yang menyebabkan orang-orang yang berakhlak buruk itu diancam. Diancam dunianya, alam kuburnya, akhiratnya. Nabi SAW ketika Mi'raj melihat ada orang yang kukunya runcing tajam dari logam, dia cakar-cakarkan kukunya itu ke wajah dan dadanya, berlumuran darah. Sakit nggak kira-kira? Ya pasti sakit atau perih. Nabi SAW sampai ngeri melihatnya, subhanallah, ma hadza? Subhanallah, apa ini wahai Jibril? Dijawab, mereka adalah orang-orang yang suka mendolimi sama manusia, merampas kehormatannya, suka menghina, mencela, menggibahi, mengganggu manusia. Mereka mengalami itu terus sampai hari kiamat. Berarti itu di alam kubur sebelum kiamat. Setelah mati, orang-orang tukang gibah, ya, tukang namimah, tukang mencela, itu kayak begitu tuh, diazabnya di alam kubur. Waliyadzubillah. Itu ancaman. Apalagi di akhiratnya nanti. Ini yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla melarang keras. Kalian nanti akan sampai kepada surat ini, atau ada di antara kalian yang sudah sampai pada surat ini, surah Al-Hujurat. Ayat 11, ayat 12. Dari ayat 10-nya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Mukmin dengan mukmin itu hanyalah bersaudara. Kalau bersaudara nggak boleh ada rasa benci, memusuhi, menghina, mencela. Harus ada rasa sayang. Maka damaikan di antara dua saudaramu yang sedang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu untuk memperoleh rahmat. Nah, lalu ayat berikutnya berisi larangan berbuat yang bisa merusak persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Sebab yang dihina mungkin lebih baik daripada yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Terus ada larangan-larangan. Jangan saling mencela, jangan memberi laqab atau sebutan-sebutan yang buruk, jangan suudzon,
jangan gibah, jangan tajassus. Itu yang bisa merusak ukhuwah Islamnya. Oleh karena itulah maka siapa orang yang melanggar larangan ini, pertama dia durhaka kepada Allah. Orang yang menghina kawannya, mencela kawannya, mengganggu kawannya, jangan beranggapan dia itu durhaka kepada kawannya tersebut, jangan. Tapi pertama dia durhakanya kepada Allah. Dosanya kepada Allah karena melanggar larangan Allah nih, Al-Hujurat ini nih, ayat yang ke-11. Begitu kita menghina, langsung durhakanya pertama kepada Allah. Kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang juga hal itu. Sudah saya jelaskan pada Jumat kemarin, mungkin juga durhaka kepada orang tua. Orang tua pernah melarang, awas nak, di sana kamu jangan jahat ke orang. Jangan jahil ke orang, jangan nakal ke orang. Ada kan orang tua mungkin begitu, yang baik ya ke kawan, yang bersahabat, yang ramah, menolong. Dilanggar, durhaka juga kepada orang tua. Durhaka ke guru-guru juga menyatakan begitu. Saya berkali-kali, jangan sekali saling mengganggu, saling jahil kepada sesama. Nah, durhakanya ke banyak pihak. Baru yang terakhir durhaka kepada orang yang kita ganggu. Ingat, ternyata nih, akhlak yang baik merupakan bukti nyata dari rasa cinta adalah kunci masuk surga. Tanpa ini gak akan bisa ke surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Tuh lihat. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Lalu rasa saling cinta itu dibuktikan, diwujudkan dalam bentuk saling menolong, saling bantu, saling peduli, saling perhatian. Bukan sebaliknya, kalau saling ganggu, itu kan sebaliknya dari menolong ya. Saling menghina, saling mencela, itu bukti kebencian loh. Maka kalau tidak ada saling bantu, saling menolong, saling peduli, saling perhatian, saling menghargai, tidak ada rasa cinta. Nggak ada rasa cinta, nggak ada iman. Nggak ada iman, nggak bisa masuk surga. Jangan anggap remeh akhlak. Akhlak ini kunci masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya akhlak yang buruk itu kunci masuk neraka. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasral jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga. Beliau menyatakan taqwallah wa husnul khuluq. 2. Penyebab terbanyak orang masuk surga. Pertama takwa kepada Allah. Kedua akhlak yang baik. Tuh lihat. Kunci masuk surga akhlak yang baik. Wa su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal nar. Lalu Nabi pun ditanya apa penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. 2. Satu diantaranya banyak dilakukan oleh kita. Mungkin oleh kalian juga. Hati-hati nih.
Apa sih itu? Pertama al-faraj. Mungkin ini kita amit-amit na'udzubillah. Tak ada seorang pun di antara kita yang terjerumus ke dalam perbuatan ini. Penyebab neraka yang pertama faraj. Maksudnya faraj itu berzina. Waliyadzubillah. Kedua al-fam. Mulut. Lisan. Ini penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Dengan lisannya kecil. Lunak. Tapi efeknya besar. Orang bisa berdusta. Orang bisa menghina. Orang bisa mencela. Orang bisa menuduh. Orang bisa bergibah. Orang bisa berbagai macam keburukan lahir dari mulut. Ya enggak? Dan seluruh masalah yang terjadi antara manusia rata-rata diakibatkan oleh mulut yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa dua orang bermusuhan? Karena mulut. Saling menghina, mencela, saling memaki, saling membuli, saling memojokkan dengan mulut. Kenapa orang sampai berperang? Karena mulut. Mulut ini penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Ada nggak di antara kita ini yang mengatakan kata-kata buruk kepada temannya? Ada? Banyak. Saya menduga kuat di sini juga ada. Sejak sekarang hentikan, nggak boleh ada sikap yang jahil kepada kawan. Jadi inti dari mempelajari ajaran Islam itu ini nih, menunjukkan kemuliaan akhlak kepada sesama. Dari akhlak terjalin ukhuwah Islamiyah. Dari akhlak yang baik. Sebaliknya kalau akhlaknya buruk, lahir permusuhan, kebencian. Coba aja lihat kalau kalian di antara sesama kalian melihat ada kejadian teman dengan teman bertengkar, teman dengan teman ribut, ada yang nangis, ada yang dikejar, ada yang nendang kaca. Pasti awalnya karena apa? Karena akhlak yang buruk. Awalnya dari mulut. Mungkin mulut ngecek gitu ya. Ngebuli, ngejek, jahil. Dan seterusnya. Mungkin awalnya sepele. Main-main tapi lebay. Terlalu berlebihan sampai membuat orang tersinggung, membuat orang kesel, membuat orang marah, membuat orang mengeluarkan jurus Bruce Lee. Itu karena keburukan akhlak melahirkan permasalahan yang menggemparkan seluruh dunia. Gempar itu seluruh dunia, minimal dunia ma'had. Ini karena keburukan akhlak. Oleh karena itulah jaga hati-hati. Oleh kalian semua jaga lisan, jaga perbuatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Jalin kerjasama, jalin persaudaraan, jalin persahabatan. Ini yang membuat kita betah berada di sebuah lingkungan. Yang membuat kita betah menetap di sebuah tempat bukan hanya bagusnya tempat, pemandangannya indah, taman-tamannya bersih hijau. Bukan itu saja. Tapi orang-orang di sekeliling kita menyenangkan apa tidak. Tempat indah, bagus, bersih. Tapi orang-orang sekitar kita nyebelin. Selalu menghina, selalu membuli, selalu menyakiti. Betah enggak? Enggak betah. Sebaliknya tempatnya sederhana gitu ya. Sempit. Mungkin kurang bagus. Tapi orang-orang sekiranya itu menyenangkan. Bersahabat, berkawan, bersaudara. Ramah, perhatian. Saling menolong, saling membantu, saling peduli. Betah tuh.
Coba nanti rasakan pas libur pulang, aduh kangen ke kawan-kawan kayak begitu. Kangen luar biasa. Saya dulu ada pengalaman. Ketika awal-awal dakwah. Di Bandung tuh tahun 90-an ya. Sendiri gak ada yang lain. Saat itu belum ada ustadz lain. Ngajar. Ada mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Bandung tapi asalnya dari luar kota, luar pulau. Ngaji. Pas libur mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Di kampung halaman masing-masing di kotanya ada ustadz yang mengajarkan manhaj akidah pemahaman yang sama. Dibilangin di Bandung juga ada. Oh siapa namanya? Ustadz Fulan. Oh salam ya dari Anu. Pas datang lagi sampai ke saya salam dari Ustadz Anu di kota Anu. Tahu aja ada ustadz-ustadz yang semanhaj. Belum ketemu tuh. Sudah salam-salaman. Hanya apa? Hanya dengar nama. Oh ada Ustadz Fulan di kota Anu. Ustadz Fulan di kota Anu. Ustadz Fulan di pulau Anu. Sudah belum ketemu tapi terasa akrab, dekat. Mereka orang-orang berilmu. Suatu saat ada daurah khusus para ustadz. Diisi oleh para masyayikh dari Saudi, dari Timur Tengah, dari Yordania, dari Yaman gitu. Diundang. Saya juga hadir. Ketemu. Ini siapa? Ustadz Fulan. Oh ini. Belum ketemu. Baru ketemu saya. Kayak sudah puluhan tahun akrab. Di sana cuma sepekan. Selain di kelas memperoleh ilmu yang bermanfaat dari para masyayikh, di luar kelas ngobrol, berbicara pengalaman dakwah, saling tukar pikiran, pendapat, pengalaman, bertukar pikiran, ilmu segala macam dengan kemuliaan akhlak. Hanya sepekan, oh sudah kayak keluarga. Beres sepekan, mau perpisahan pulang ke daerah masing-masing. Aduh berat luar biasa. Begitu pulang kangen luar biasa. Saat itu belum musim HP. Belum ada WA. Belum ada internet. Gak bisa komunikasi. Pas Idul Fitri juga surat-suratan aja. Ngirim kartu pos selamat Idul Fitri. Gimana kabar dan seterusnya. Nah. Pas daurah berikutnya diadakan lagi setengah tahun kemudian. Setahun 2 kali rata-rata pas libur panjang. Ketemu lagi. Kangennya luar biasa. Yang membuat kangen itu adalah persaudaraan. Obrolan. Kemuliaan akhlak dan ilmu. Itu yang bikin kangen. Jadi betah, ingin lebih lama, begitu berpisah, ada sesuatu yang hilang. Kangen terus, pas daurah berikutnya, setengah tahun kemudian ketemu lagi, bahagianya luar biasa. Kalian nanti akan merasakan hal yang sama ketika kalian berhasil menciptakan suasana yang menyenangkan di sini karena persaudaraan, karena jalinan persahabatan, akrab, menyenangkan. Nanti saling menyayangi, saling mencintai, saling perhatian. Pas pulang tuh, aduh kangen. Sekarang mending ada HP. Pinjam HP, mau telepon sahabat saya si Fulan. Bisa begitu. Bisa video-video kelan. Hai, peluk aja HP-nya. Nah, oleh karena itulah ciptakan persaudaraan, persahabatan, pertemanan dengan sesama kawan. Jangan sebaliknya. Nah ini tanggung jawab. Nanti kan di antara kalian ada ketua-ketua santri, ya, ketua sakan, ketua kelas, ketua kelompok. Ketua-ketuanya harus mengkondisikan suasana yang menyenangkan. Dengan sebaik-baik cara. Diawasi oleh musyrif. Diawasi nanti oleh mudir. Saya juga insya Allah ikut mengawasi.
pasang telinga saya tuh di mana-mana ada. Kalian ngomong teriak ini itu sampai nanti ke saya gitu ya. Nanti semua orang berperan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan semakin besar peran kita dalam menciptakan hal tersebut, semakin besar pahala. Semakin besar kemuliaan yang Allah akan berikan kepadanya dunia akhirat. Semakin banyak dosa-dosa yang Allah gugurkan dari diri orang itu. Itu anak-anak ya. Jaga akhlak, jaga ucapan, jaga tingkah laku. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Sebagai para tulabul ilm, para penghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kemuliaan dan sumber semua kemuliaan. Mulialah orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Makanya akhlaknya harus mulia. Semulia Al-Quran. Semulia nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Ya, cukup dari saya sampai di sini. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Angkat tangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Ya, ini ada yang depan nih. Sebutkan nama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Resmidani. Dari Cimahi. Panggilannya? Ridho. Ridho. Ikhlas dan ridho. Ustadz, saya mau nanya, jika ada seseorang yang memiliki akhlak yang buruk, apa langkah awal yang harus orang itu lakukan untuk mendapatkan akhlak yang baik? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho. Semoga ridho kepada Allah sebagai Rabb dan semoga Allah juga ridho kepada ridho sebagai hambanya ya. Dan juga kita semua. Mungkin Umi Abi dengar tuh di rumah di radio. Umi Abi ini anaknya Ridho nanya. Kalau seseorang akhlaknya buruk. Saya mau tanya dulu, kalau kalian lagi belajar di kelas ini, terasa panas nggak? Ya, saya mah kepanasan. Perlu AC nggak? Kalau perlu usulkan nanti. Mungkin nanti ada yang mau memasangkan AC 1, 2, 3, 4 cukup. Seger, tapi jangan tidur. Enak adem, tidur. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh akhlak yang baik? Banyak. Sebenarnya nanti ada penjelasan cara memperoleh akhlak yang baik. Ya, ringkasnya aja. Salah satu di antara cara memperoleh akhlak yang baik adalah belajar ilmu. Dengan ilmu itu merubah. Ilmu itu mengobati. Ilmu itu menghidupkan. Ilmu itu memperbaiki. Ilmu merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Apapun itu. Akidahnya, tauhidnya buruk, dengan ilmu akan menjadi baik. Ibadahnya tadinya buruk. Asal-asalan, tidak ikhlas, tidak khusyuk. Dengan ilmu bisa berubah. Terperbaiki kesalahan. Ilmu itu mengobati. Mengobati apa? Penyakit hati. Orang tadinya punya penyakit hati berupa iri dengki, memusuhi, pelit, suudzon ke orang. Dengan ilmu bisa disembuhkan. Ilmu syar'i. Sebab nanti dalam ilmu itu dijelaskan betapa bahayanya hati yang berpenyakit.
Bahkan ilmu tadi disebut menghidupkan. Menghidupkan apa? Bukan menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi hatinya. Orang raganya masih hidup tapi hatinya sudah mati. Mereka lah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak peduli kepada ajaran agama Allah. Mati hatinya. Dikasih ilmu, diserap itu ilmu. Ilmu itu bagikan ruh. Ruh itu fungsinya menghidupkan. Maka betapa banyak orang yang tadinya kafir, musyrik, lalu memperoleh hidayah, lalu belajar Islam, belajar Quran Sunnah menjadi soleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadinya penyembah berhala, orang musyrik yang membenci Islam dan Nabi SAW. Lalu mendengar bacaan Al-Quran. Ibarat ruh yang masuk ke dalam hatinya. Lalu masuk Islam dan bagus keislaman. Jadi dengan belajar ilmu, sesuatu yang tadinya buruk berubah menjadi baik. Yang tadinya salah diperbaiki menjadi benar. Yang tadinya bengkok menjadi lurus. Termasuk akhlak. Orang yang akhlaknya tadinya buruk, insya Allah akan berubah menjadi baik dengan ilmu. Pertama, belajar ilmu. Ilmu syar'i, bukan ilmu umum. Saya sudah profesor, tapi kok akhlak saya tetap buruk? Ya profesornya di bidang apa dulu? Kalau di bidang sains, teknologi, sosiologi, filsafat, ya tidak akan berubah. Tapi ilmu syar'i, ini yang pertama. Kedua, jangan lupa berdoa agar Allah menganugerahkan hidayah untuk memiliki akhlak yang baik. Nabi SAW akhlaknya paling mulia. Tapi beliau minta hidayah kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak. Tuh. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La tahdi li ahsaniha. La yahdi li ahsani illa ant. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku untuk memiliki akhlak yang baik. Tak ada yang bisa beri hidayah kepadaku untuk memiliki akhlak yang baik kecuali Engkau. Berdoa, minta agar Allah memuliakan akhlak kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, sucikan hati saya, berikan ketakwaan kepada hati saya dan bersihkan jiwa saya. Engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Jadi yang kedua berdoa. Ketiga, gaul dengan orang-orang yang berakhlak kok. Yang mulia akhlaknya agar kita apa? Ketularan kemuliaan akhlaknya. Kalau ketularan biasanya oleh sesuatu yang buruk ya. Biar kita terpengaruhi kepada akhlak yang baik. Jadi memilih pergaulan sesuatu yang penting. Bergaul dengan akhlak orang yang berakhlak baik dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Itu beberapa poin yang penting nanti insya Allah akan ditambahkan. Ya, ridho. Ambil satu. Hadiah bagi penanya. Afwan. Cung, siapa lagi? Sak, kasih. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Faris. Siapa? Faris. Salif. Faris. Haris. Faris. Faris. Baik. Dari? Dari Cihamplas. Cihamplas. Bandung apa Cililin? Cililin. Ya. Ustaz, apakah marah itu boleh dan apakah marah itu boleh? Marah itu boleh. Dan marah apa saja yang dibolehkan dalam Islam? Baik, barakallahu fiik. Faris dari Cihamplas Cililin. Boleh nggak marah?
Tergantung alasannya. Kalau marahnya karena harga diri, karena urusan dunia, maka tercela, tidak boleh. Tapi kalau marahnya karena Allah, seperti Allah dihina, Nabi Muhammad SAW dicela, Al-Quran, Sunnah, ajaran Islam, kaum muslimin direndahkan, wajib kita marah. Kalau tidak ada rasa marah, nggak ada rasa cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Allah dihina, biar ajalah. Bukan saya yang dihina sama Allah. Kemana iman kita? Jangankan Allah, orang tua kita dihina oleh orang lain. Marah nggak kita? Marah. Apalagi Allah, pencipta kita, pengatur seluruh alam jagat raya. Jadi wajib marah kalau yang dihina itu Islam dan yang berkaitan dengan Islam. Kaum muslimin, Nabi, Al-Quran, hadis, apalagi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau umpamanya ada ketersinggungan pribadi kemudian marah, maka tahanlah. Jangan dilampiaskan. Seperti contoh umpamanya kita dihina oleh orang. Tersinggung enggak? Mungkin ada tersinggung. Marah enggak? Ya ada rasa kemarahan. Wajar enggak? Wajar. Yang tidak boleh adalah melampiaskan kemarahan itu sampai melanggar batas syariat. Dia menghina kita, kita memukul, menonjok. Mentang-mentang sudah latihan, suka nonjok samsak. Ada nih samsak hidup menghina, tonjok sampai babak belur ke polisi, nggak boleh. Jadi melampiaskan kemarahannya itu yang dihukumi. Oleh karena itulah, maka ketika seseorang marah, Nabi SAW memerintahkan dia untuk ta'awudz. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua orang bertengkar sampai merah wajahnya. Orang Arab itu kalau bertengkar itu bukan saling pukul loh. Ngomong terus dari jauh, mendekat sampai bibir dengan bibir hampir beradu. Maksimal si badan tuh digini, nggak ada yang berani mukul. Mukul ada hukum kisos di sana. Nabi SAW melihat ada orang bertengkar marah sampai salah satunya suara tinggi, matanya memerah, mukanya memerah. Beliau menyatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajidu. Aku mengetahui satu kalimat. Bila kalimat ini dikatakan oleh orang yang marah itu, hilang kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena saat itu setan sedang mengompori itu. Takut lari setannya. Kompornya padam lagi nanti. Ali Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, punya budak. Bukan budak letik, hamba sahaya, mirip pembantu sekarang. Hamba saya itu membawakan minuman panas, entah kopi, entah teh. Orang Arab itu tak pernah minum es teh manis. Pasti harus panas, jadi pas disuguhi es teh manis kaget. Loh, kalian minum teh es teh? Kaget, aneh. Awalnya, lama-lama mah enak we. Seperti di kita minum kopi,
Kopi biasanya apa? Panas ya. Sekarang ada es kopi. Ada, awal-awalnya saya juga kaget, masa kopi di esan gitu. Sekarang kan ada, dicoba, enak. Ini ada pembantunya membawakan air panas. Qadarullah. Entah kenapa itu jatuh. Si cereknya, si pocinya. Yang terbuat dari kaca. Kemudian menimpa kaki dari tuannya. Kebayang? Ya panas, ya luka, berdarah. Kira-kira marah enggak tuh? Marah. Ali Zainal Abidin sampai berkidik. Mata wajahnya memerah. Dan si hamba saya ini takut bukan kepalang. Pasti saya dihukum berat. Tapi dia sadar. Ini tuannya cucu Nabi SAW, orang soleh ahli ibadah. Lagi marah. Yang seperti itu dia membacakan ayat. Tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Apa artinya? Orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya. Ayat itu disampaikan. Abong-abong orang takwanya. Aduh, abong-abong teh apa bahasa Indonesianya? Mentang-mentang orang takwa dibacakan ayat langsung terdiam. Lagi marah besar tuh. Langsung dia menyatakan qad kadhimtu ghaidhi. Aku sudah tahan amarahku. Langsung menurun tensi kemarahan. Dilanjutkan. Wal afina anin nas. Orang bertakwa, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Langsung reaksinya gimana? Saya maafkan kesalahan kamu. Gak jadi dihukum. Dilanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa jawabannya? Anta hur liwajhillahil karim. Kamu sekarang bebas merdeka karena Allah. Tuh, tadinya statusnya budak karena kesalahan yang dilakukan dibalas dengan kebaikan. Kamu bebas merdeka, bukan lagi budakku. Jadi kalau untuk yang sifatnya kemarahan karena pribadi, tahan. Jangan dilampiaskan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dendam untuk dirinya, untuk kepentingan pribadinya. Kalau pribadinya yang dihina, dicerca, direndahkan, beliau tidak marah. Kecuali bila ada ayat Allah yang dilanggar, maka beliau memberi balasan karena Allah. Jadi kalau kemarahannya karena urusan pribadi yang tidak ada kaitan agama, tahan. Kemarahan itu jangan dilampiaskan. Apa yang harus dilakukan untuk meredamnya? Pertama, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Apa saja yang intinya ta'awudz ya? Kedua, kalau lagi berdiri duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah ya. Jadi itulah yang harus dilakukan apabila kita marah. Wallahu a'lam. Suruh ambil satu siapa? Faris. Milih. Gak boleh lebih. Daunnya aja boleh. Syukran. Ada lagi? Cung. Ini nih. Adik kecil. Namanya? Bukhari. Masya Allah. Semoga jadi ahli hadis. Dari Cilembu. Cilembu? Atau Gudang Hui?
Ayo Bukhari menanya apa nak? Apakah boleh berdoa keburukan untuk orang yang suka mengganggu kita? Sekian. Pertanyaan yang bagus. Bukhari dari Cilembu. Bukhari al-Cilembuwi. Cilembu itu humbi yang manis. Bukhari juga manis. Boleh nggak kalau ada orang jahil ke kita, jahat ke kita, kita doakan keburukan. Ya Allah, timpakan kesialan, kecelakaan, hukuman kepada dia. Gitu ya. Boleh apa tidak? Hukum asal boleh. Dan doa orang yang dizalimi itu dikabul. Nabi SAW menyatakan dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi, yang dibuli, yang dihina, yang dijaili itu dikabul. Walaupun dia orang durhaka, orang banyak dosa, tapi kita bully, kita hina, dia sakit hati, menjerit kepada Allah, itu dikabul. Bahkan orang kafir sekalipun. Ittaqu da'watal madzlum fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab wa in kana kafira. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah walaupun dia orang kafir. Jangan mentang-mentang kafir musyrik, kita tonjok, kita tendang, kita ambil barangnya, kecil ini enggak bisa ngelawan. Dia sakit hati menjerit kepada Allah, ya Allah, celakakan tuh si muslim. Kena itu. Karena yang muslimnya yang zalim umpamanya. Kepada si kafir jangan. Apalagi sesama muslim. Hukum asal boleh. Ada asarnya ada. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Suatu saat dia difitnah oleh seseorang. Fitnahannya menyebar. Apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia ambil wudhu. Dia berdoa. Dia sholat dulu 2 rakaat lalu berdoa. Ya Allah in kana kadhiba. Ya Allah bila orang itu dusta. Panjangkan umurnya. Panjangkan penderitaannya. Doanya ini doa yang buruk atau doa yang jelek? Buruk dan jelek. Panjang umur tapi sepanjang umurnya menderita. Ngapainnya? Kena. Orang itu sampai lebih dari 100 tahun. Istrinya, anaknya mati lebih dahulu. Dia tua sampai si alisnya menutupi matanya. Nggak ada yang ngurus dan di akhir hayatnya dia gila. Sampai dia sendiri menyatakan aku adalah korban doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sampai dia mengganggu anak-anak, mengganggu perempuan yang lewat gitu. Banyak dihajar orang, menderita. Nggak ada yang ngurus. Sampai matinya juga nggak ketahuan tiba-tiba tergeletak di tengah jalan. Makbul doanya itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Karena doa orang yang dizalimi itu pasti dikabul. Janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asal boleh. Tapi apakah itu yang terbaik, terafdal? Belum tentu. Lebih baik doakan hidayah. Apalagi kawan dekat, apalagi sesama santri yang nyantri di sini. Mungkin itu potensial untuk menjadi ulama besar di kemudian hari gitu ya. Lebih baik doakan kebaikan. Ya Allah beri hidayah. Jadikan dia orang yang menyayangi saya setelah dia membenci saya. Jadilah dia orang yang bersahabat dengan saya walaupun sekarang dia tidak menyukai saya. Jadikan dia orang yang mulia akhlaknya walaupun sekarang masih buruk akhlaknya. Itu lebih utama daripada mendoakan apa? Keburukan. Hati-hati orang yang zalim, yang jahat, yang jahil didoakan kena loh.
Kalau orang yang dijailinya, korban bulinya itu nggak tahan, nggak kuat nangis, dia dalam sholat menjerit kepada Allah, bahaya. Kena itu. Kalau sudah kena, nggak bisa ditolong, ya. Demikian Bukhari, ya. Barakallahu fiik. Sini sayang, sini. Milih. Satu, nggak boleh lebih. Iya. Jung. Tumi antum jangan nanya. Ada lagi? Ya, siapa namanya tuh? Nama saya Noval. Iya. Dari Cimahi. Ya. Saya mau bertanya, lagi. Ketika seorang penghafal Al-Quran tapi memiliki akhlak yang buruk, datangnya akhlak yang buruk itu apa karena tujuan dalam menghafal Al-Quran yang salah atau niatnya yang salah, Ustaz? Ya, kalau sekarang. Baik, barakallahu fiik. Novel dari Cimahi. Penghafal Quran tapi akhlaknya buruk. Lebih jauh lagi dari itu. Ada santri bahkan ustaz tapi akhlaknya buruk. Ada? Mungkin ada. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua itu. Apa sebabnya? Apakah niat yang salah atau apa? Iya, banyak faktor. Faktor yang pertama adalah faktor lemahnya iman. Mungkin dia tahu bahwa itu terlarang. Rata-rata kemaksiatan atau dosa diketahui oleh pelakunya bahwa itu dosa. Coba kalian yang jahil ke orang lain, yang menghina orang lain. Tahu nggak bahwa menghina itu haram dan dosa? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Berdusta. Tahu nggak bahwa dusta itu haram, dosa? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Itu karena lemahnya iman. Itu pertama. Kedua, godaan setan. Digoda oleh setan untuk sengaja melanggar apa yang diketahuinya sebagai sebuah yang haram. Tapi sengaja dilanggar. Ada kesenangan di dalam melakukan perbuatan dosa itu. Berdusta itu menyenangkan. Bergibah itu menyenangkan. Jahil ke orang itu menyenangkan, ya. Dia bisa tertawa. Korbannya menangis, dia tertawa. Menyenangkan. Ada godaan setan, ada iman yang lemah. Nah, termasuk itu kan keburukan akhlak. Itu sangat mungkin dilakukan oleh orang yang berilmu. Ketika dia melakukan itu, maka imannya sedang lemah, setan yang mengganggunya sedang kuat-kuatnya. Kemudian dia lupa terhadap ilmu yang sudah diketahuinya. Lupa bahwa itu haram. Ketika dia melakukan itu, nggak ingat bahwa itu tuh bisa mencelakakan dia dunia akhirat. Nggak ingat kepada azab yang akan Allah timpakan setelah dia melakukan dosa. Azab di dunia, azab di alam kubur, azab di akhirat. Disinilah peran menasihati, mengingatkan, mengkondisikan, pengawasan. Kadang-kadang perbuatan dosa dan maksiat dilakukan karena kurangnya pengawasan. Tapi ketika musyrik killer, tahu killer? Galak lah. Killer tuh pembunuh. Tapi maksudnya galak. Makanya guru dosen yang galak disebut killer, pembunuh. Padahal maksudnya galak. Mengawasi nih musyrif,
disakan atau di kelas, murid-murid diawasi. Murid tahu diawasi, nggak berani atau macam-macam ya. Begitu si pengawas ini keluar, wah bebas, mulai jahil lagi tuh. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang berakhlak buruk, walaupun dia tahu bahwa itu adalah akhlak yang sangat buruk. Nah tadi imannya tingkatkan, sehingga mampu menahan godaan syaitan. Pengawasan juga ditingkatkan dan semangat saling menasihati, tawasobil haqq, tawasobis sabr itu perlu diterapkan dalam kehidupan kita ya. Wallahu a'lam. Nafal, ambil satu. Ada lagi? Ada lagi? Cung. Kalau nggak ada cukup sampai di sini. Nanti kita akan jumpa di hari Jumat yang akan datang ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.